warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen, yaitu Pak Haji Satimin SPD yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Rizka Istiqomah yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 7 untuk menjelaskan materi perkembangan moral dan sosial pada anak usia sekolah dasar. Adapun anggota kelompok saya adalah Maridza Fezia dan Cynthia Agustin. Baiklah, penyampaian materi pertama yang akan saya bawakan adalah kegiatan belajar 1 tentang perkembangan moral pada anak SD. A. Pengertian perilaku moral. Perilaku moral berarti berperilaku yang menyesuaikan dengan kode moral dari kelompok sosialnya. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores, berarti tata krama atau kebiasaan. Perilaku moral dikendalikan oleh konsep moral, yakni aturan-aturan dalam bertingkah laku. Sedangkan perilaku immoral adalah perilaku yang gagal menyesuaikan pada harapan sosial. Perilaku unmoral adalah perilaku yang tidak menghiraukan harapan dari kelompok sosialnya. Tingkah laku yang sesuai dengan aturan tidak hanya sesuai dengan dasar-dasar yang ditetapkan secara sosial, tetapi juga perlu diikuti secara sukarela. Dalam perkembangan moralnya, kelak anak harus belajar mana yang benar dan mana yang salah. Begitu anak bertambah besar, ia juga harus tahu alasan mengapa sesuatu dianggap benar sementara yang lain tidak. Dengan demikian, anak perlu dilibatkan dalam aktivitas kelompok. B. Cara mempelajari moral. Pada masa awal kanak-kanak, anak berperilaku moral dalam berbagai situasi yang khusus saja. Sedangkan ketika memasuki usia sekolah, mereka mulai memperluas pengetahuannya sehingga perilaku tertentu muncul pada situasi apa saja. Contohnya, tidak berbohong karena takut pada orang tuanya. Namun, setelah lebih besar mereka melakukan tindakan tidak berbohong bukan hanya pada orang tua saja. Piaget dan Kohbeck mengemukakan tahap-tahap perkembangan moral. Menurut Piaget, antara usia 5 tahun dan 12 tahun, konsep anak mengenai keadilan sudah tumbuh. Pengertian yang kaku tentang benar dan yang salah dipelajari dari orang tua menjadi berubah, dan anak mulai memperhitungkan keadaan khusus di sekitar pelanggaran moral. Sedangkan menurut Kohbeck, menanamkan tingkat kedua dari perkembangan moral pada usia sekolah sebagai tingkat moralitas konvensional. Hurlock 1978 mengemukakan bahwa dalam perkembangan moral ada 4 elemen yang harus diketahui, yaitu berikut ini. 1. Peran hukum, kebebasan atau tata krama dan aturan dalam perkembangan moral. Elemen pertama yang penting dalam menjadi individu yang bermoral adalah belajar yang diharapkan kelompok. Dalam setiap kelompok sosial, beberapa berperilaku dapat dianggap benar atau salah karena dengan kesejahteraan anggota kelompoknya. Peran kata hati dalam perkembangan moral. Kata hati merupakan kontrol internal dalam diri terhadap tingkah laku seseorang. Tidak ada anak yang lahir dengan kata hati tertentu, dan anak tidak hanya belajar mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Hal ini merupakan salah satu tugas perkembangan yang penting di masa anak usia sekolah. Oleh karena itu, pada awalnya tingkah laku mereka lebih banyak dikontrol oleh lingkungannya. 3. Peran rasa dan malu pada perkembangan moral. Dalam perilaku bermoral, rasa bersalah perlu ada. Seseorang harus taat pada kebiasaan atau tata krama dari kelompok melalui standar pengarahan dalam diri. Ausubel dalam Hurlock 1978 mengemukakan bahwa rasa bersalah merupakan mekanisme psikologis yang penting di mana perilaku seseorang menjadi sesuai dengan kebudayaannya. Jika anak tidak merasa bersalah, anak akan menjadi termotivasi untuk belajar apa yang diharapkan kelompok pada dirinya. 4. Peran interaksi sosial dalam perkembangan moral. Interaksi sosial memegang peran penting dalam perkembangan anak karena dapat memberikan dasar-dasar dari langkah laku yang diterima masyarakat. Jika anak tidak berinteraksi dengan lingkungannya, anak tidak akan tahu tingkah laku apa yang
akan diterima melalui interaksi sosial. Anak tidak hanya belajar mengenai kode-kode moral, tetapi mereka juga berkesempatan untuk belajar mengevaluasi tingkah laku mereka. C. Pengertian disiplin. Kita semua menyadari pentingnya disiplin dalam perkembangan dan penanaman moral anak. Disiplin merupakan cara masyarakat mengajarkan anak berperilaku moral yang diterima oleh masyarakatnya. Tujuan dari disiplin adalah membentuk perilaku yang sesuai dengan kelompok sosialnya. Adapun demikian, ada beberapa orang tua yang takut dengan menerapkan disiplin akan menimbulkan masalah dalam hubungan dengan anak-anaknya. Oleh karena itu, konsep yang memandang disiplin sebagai konsep negatif berarti hukuman. Sedangkan konsep positif sama dengan adanya bimbingan dalam menetapkan disiplin diri dan kontrol diri. D. Pentingnya disiplin bagi anak. Disiplin adalah penting bagi perkembangan anak karena berisi hal-hal yang diperlukan anak. Beberapa kebutuhan anak yang dapat dipenuhi melalui disiplin adalah sebagai berikut. 1. Disiplin membuat anak-anak mempunyai perasaan aman tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. 2. Anak belajar mengapa perilaku tertentu diterima dan mengapa pola perilaku lain tidak diterima. 3. Melalui disiplin, anak-anak dibantu untuk hidup sesuai dengan norma-norma sosial. 4. Anak-anak pun akan mengembangkan kata hati untuk membuat keputusan dan pengendalian dari perilakunya. Di samping itu, hal-hal yang penting dari disiplin untuk anak usia SD adalah Hurlock 1900 berikut ini. 1. Alat untuk membentuk moral pengajaran baik dan buruk perlu ditekankan pada alasan mengapa beberapa pola tingkah laku diterima sementara yang lain tidak. Dan penjelasan langsung perlu untuk membantu anak memiliki konsep yang lebih luas. 2. Penghargaan memiliki nilai pendidikan yang kuat bagi anak jika anak bertingkah laku benar dan dapat memotivasi anak untuk mengulang kembali tingkah laku yang diharapkan. 3. Hukuman. Sebagaimana penghargaan, hukuman perlu dikembangkan secara tepat. Hukuman juga harus dapat memotivasi anak agar taat pada harapan sosial di kemudian hari. 4. Konsistensi. Disiplin yang baik adalah disiplin yang diberikan secara konsisten. Tingkah laku yang jika diulang perlu mendapat hukuman yang sama dan tingkah laku yang benar perlu mendapat penghargaan yang sama pula. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan disiplin hendaknya disesuaikan dengan perkembangan anak. Pemberian hukuman dan penghargaan. Menanamkan aturan-aturan dan disiplin melalui hukuman dan penghargaan tampaknya tidak dapat diabaikan. Adanya hukuman membuat anak tidak akan mengulangi perilaku yang salah tersebut sehingga anak belajar tentang baik buruk perilakunya. Pemberian hukum pun hendaknya segera, konsisten, dan konstruktif dengan alasan yang jelas. Adapun pemberian hukuman dapat berfungsi untuk 1. Membatasi anak agar tingkah laku yang tidak diinginkan tidak diulangi. 2. Mendidik. 3. Motivasi untuk menghindari terjadinya tingkah laku sosial yang tidak diinginkan. Bentuk hukuman dapat berbentuk hukuman fisik, misalnya pukulan, mengisolasi anak selama beberapa waktu, misalnya tidak menonton acara TV yang disukai. Meskipun demikian, pemberian hukuman fisik tampaknya sudah tidak terlalu efektif ya. Itulah sebabnya akan lebih baik dan efektif jika pemberian hukuman disertai pula penjelasan mengapa tingkah laku dilarang. Stallman 1983. Pemberian hukuman yang
Terlalu sering juga tidak terlalu baik karena akan mengakibatkan negatif pada diri anak. Dengan demikian, orang tua maupun guru harus menghukum anak atau anak didiknya, maka mereka harus hati-hati agar dampak negatif tidak terjadi pada diri anak. Jika hukuman orang tua atau guru ditinjau dari sudut pandang anak tanpa alasan yang spesifik, maka anak tidak akan memahami hubungan antara apa yang telah dilakukan dengan hukuman yang diperoleh, atau anak juga tidak paham mengapa tingkah lakunya tidak diterima. Pemberian penghargaan pun sama dengan hukuman, yaitu memotivasi anak untuk mengulangi perilaku yang baik diterima oleh lingkungannya. Oleh sebab itu, fungsi pemberian penghargaan adalah satu, nilai mendidik, karena pemberian penghargaan menunjukkan bahwa tingkah laku anak adalah yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lingkungannya. 2. Motivasi agar tingkah laku yang diterima diulang kembali. 3. Penguat. Untuk tingkah laku yang diterima secara sosial, pemberian penghargaan hendaknya bervariasi sehingga anak tidak selalu mengharapkan hadiah. F. Arti agama bagi anak usia sekolah. Tak dapat disangkal bahwa perasaan keagamaan termasuk perasaan yang luhur dalam jiwa seseorang. Perasaan keagamaan menggerakkan hati seseorang agar ia lebih banyak melakukan perbuatan yang baik. Oleh karena itu, perlu memperkenalkan agama sejak dini pada anak-anak. Anak mempunyai keyakinan beragama yang diperoleh dari lingkungan rumah ataupun sekolah. Misalnya, anak-anak diajarkan memikirkan Tuhan sebagai seseorang yang akan marah jika anak-anak berbuat kesalahan. Melalui pelajaran agama dan PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, anak SD lebih memahami arti agama. Caranya dengan mengajarkan konsep keagamaan dalam bahasa sehari-hari dan melalui pengalaman sehari-hari. Misalnya, agar anak dapat memahami tata cara makan, tidak boleh sambil berbicara, mencuci tangan, dan berdoa sebelum makan sebagai pengungkapan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Dengan begitu, anak tidak hanya sekedar menghafal apa yang telah dipelajari, tetapi juga nilai-nilai yang diajarkan dalam agama akan lebih tertanam dalam diri anak. Dari kegiatan belajar ini, kita telah mendapat gambaran mengenai perkembangan moral anak usia sekolah dasar, mulai dari penanaman disiplin pada anak, bagaimana pemberian hukum dan penghargaan pada anak. Kesimpulan dari kegiatan belajar satu ini yaitu adalah perkembangan moral pada anak usia sekolah dasar melibatkan pembentukan pemahaman tentang konsep benar dan yang salah, disiplin yang diberikan dengan konsistensi dan asli membantu mereka memahami batasan-batasan perilaku yang diterima dalam masyarakat. Penggunaan hukuman dan penghargaan dapat mempengaruhi anak untuk kedepannya, tetapi harus tetap diterapkan secara bijaksana untuk mendorong pertumbuhan moral yang sehat. Arti agama bagi anak sekilas bisa memberikan landasan moral dan nilai-nilai penting dalam perkembangan moral mereka. Maka dari itu, orang tua dan guru berperan penting dalam membimbing anak-anak dalam memahami nilai-nilai moral dan agama serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Segitu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan modul 3, yaitu perkembangan moral dan sosial pada anak usia sekolah dasar.
Perkenalkan, nama saya Cynthia Agustin. Saya akan menjelaskan tentang KB2, yaitu tentang penyesuaian diri dan penerimaan sosial. Yang pertama, A. Makna perkembangan sosial bagi anak usia sekolah dasar. Perkembangan sosial mempunyai arti kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan harapan-harapan kelompok sosialnya. Dalam hal tersebut, ada 3 proses yang berkaitan dengan bersosialisasi. Yang pertama, yaitu belajar untuk bertingkah laku sesuai cara atau norma yang berlaku. Yang kedua, bermain sesuai dengan peran sosial yang diharapkan. Yang ketiga, mengembangkan sikap-sikap sosial. Hal-hal yang penting dalam proses sosialisasi adalah bagaimana seorang anak belajar bersosialisasi dan dapat bergaul. Pada saat anak masuk sekolah dasar, anak mulai lebih banyak berinteraksi dengan teman sebayanya dibanding ketika anak berada di taman kanak-kanak. Anak menjadi anggota dari kelompok teman sebaya yang lambat laun akan menggantikan posisi keluarga dan berpengaruh dalam sikap dan tingkah lakunya. Tak dapat disangkal bahwa kelompok sebaya merupakan kesatuan dari beberapa orang yang usianya sama dan tingkah lakunya sama. Kelompok sebaya merupakan kelompok yang terjadi secara spontan, dibentuk oleh anak-anak sendiri tanpa dukungan dari orang tua ataupun guru. Di dalam kelompok ini, anak berkomunikasi dan banyak menghabiskan waktunya dengan anak-anak lainnya. Anak memiliki sahabat yang dianggap sebagai orang yang dapat membantunya jika diperlukan. Hubungan yang baik dengan kelompok sebaya dapat mengurangi efek yang negatif dari hubungan yang tidak baik di rumah. Sebaliknya, hubungan dengan kelompok sebaya yang buruk dapat membuat anak kita tidak dapat menyesuaikan diri di masa sekolah dan kehidupan selanjutnya. Yang kedua, B. Pola-pola tingkah laku yang dapat dipelajari dari anggota kelompok sebaya. Kehidupan kelompok sebaya turut berperan dalam perkembangan tingkah sosial seseorang anak. Beberapa pola tingkah laku yang umum dipelajari anak dari lingkungan kelompok sebayanya. Yang pertama, hal-hal yang diterima atau tidak diterima secara sosial. Timbulnya perbedaan antara apa yang telah diterapkan di rumah dan di sekolah dengan di lingkungan kelompok sebayanya membuat anak lebih berpihak pada apa yang diakui oleh kelompoknya. Yang kedua, terlalu peka atau sensitif. Yang ketiga, mudah terpengaruh. Yang keempat, kompetisi atau persaingan. Yang kelima, hubungan yang baik. Yang keenam, tanggung jawab. Anak yang terbiasa untuk bertanggung jawab dalam keluarganya lebih mudah menyesuaikan diri dengan kelompok anggotanya dan biasanya terpilih sebagai pemimpin dalam kelompoknya. Yang ketujuh, kesadaran sosial. Yang kedelapan, diskriminasi sosial. Dari apa yang dikemukakan tersebut, di atas tampak bahwa akibat keterlibatan anak dalam kelompok sebayanya, banyak hal yang bisa dipelajari dan diikutinya, yang lambat laun akan menjadi menetap dalam sikapnya. Melalui interaksi dengan teman sebaya, membantu anak mengembangkan dan memahami perilaku moral. Hal-hal yang negatif pun dapat dipelajari anak melalui perkembangan sosial dan pergaulan dengan teman sebayanya. Salah satunya ialah bullying. Supaya hal yang merugikan ini tidak terjadi, maka orang tua ataupun guru perlu mengamati perubahan-perubahan yang terjadi pada anak. Penjelasan KB 2 yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marizana Fezia. Saya dari kelompok 7. Oke, di KB 3 kita akan membahas perkembangan peran gender pada anak usia SD. Pengertian gender, jenis kelamin lebih menunjukkan pada dimensi biologis menjadi laki-laki atau perempuan.
Sementara gender menunjukkan dimensi sosial dari anak laki-laki atau perempuan. Dua aspek dari gender yang perlu diketahui adalah identitas gender dan peran gender. Identitas gender adalah suatu peran menjadi laki-laki atau perempuan, di mana hal ini kebanyakan diperoleh oleh begitu banyak anak di usia 3 tahun. Sedangkan peran gender berisi harapan-harapan yang menunjukkan bagaimana laki-laki atau perempuan harus berpikir, bertingkah laku, dan merasakan. Anak perempuan dan laki-laki belajar peran gender melalui meniru atau mengamati lingkungannya. Misalnya dengan memperhatikan apa yang dilakukan dan dikatakan orang. Melalui orang tua, anak belajar mengenai peran gender. Itulah sebabnya orang tua dikatakan sebagai sosok yang sangat berpengaruh pada peran gender tersebut. Brick 2000 mengatakan bahwa stereotipe gender dan peran gender dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, orang tua, guru, mata pelajar, ataupun teman sebaya. Diungkapkan Santrok berdasarkan teori belajar sosial mengenai gender. Peran gender tersebut ada 4 jenis, yaitu 1. Peran orang tua. Orang tua itu sangat berpengaruh dalam hal gender, perkembangan gender. Ibu berpengaruh pada pengasuhan anak, sedangkan ayah berpengaruh pada interaksi anak, seperti bermain. Tanggung jawab menanamkan agar anak laki-laki atau perempuan tunduk pada norma budaya. Tanpa disadari, ayah merupakan bagian penting dalam perkembangan gender daripada ibu, karena ayah cenderung bereaksi secara berbeda pada anak laki-laki maupun anak perempuan. 2. Pengaruh kelompok sebaya. Kelompok sebaya cenderung mendukung anak untuk terlibat dalam aktivitas yang sesuai dengan jenisnya. Kelompok cenderung mencela anak yang terlibat dalam permainan yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Tuntutan semacam ini menjelang masa remaja. 3. Pengaruh sekolah dan guru. Ketika memasuki anak di umur sekolah, anak menyadari dan meyakini bahwa ada beberapa stereotipe seperti pekerjaan, kepribadian, maupun keinginan berprestasi. Ada keyakinan anak laki-laki lebih unggul dalam pelajaran matematika dan atletik, sedangkan anak perempuan pada pelajaran seni, musik, dan keterampilan. Stereotipe gender ini menguatkan perilaku anak perempuan yang di usia sekolah tidak menonjol pada pelajaran matematika. Pengaruh media massa. Media massa sangat berpengaruh besar dalam perkembangan gender. Dari cara wanita tampil di televisi, majalah, atau koran, wanita lebih banyak ditampilkan daripada laki-laki. Dari pernyataan tersebut, perkembangan gender dapat dipengaruhi oleh lingkungan atau pengalaman anak dengan lingkungannya. Sebetulnya, perkembangan gender juga bisa dipengaruhi oleh faktor biologis dan pemahaman kognitif. Namun semua penjelasan ini sangat tergantung dari sudut pandang kita masing-masing. Usia sekolah. Anak laki-laki identik lebih menunjukkan sifat maskulin, sedangkan anak perempuan identik ke feminim, tetapi ada juga maskulin, disebut dengan androgin. Dalam hal tersebut, orang tua dan guru toleran terhadap hal tersebut jika anak perempuan tersebut menunjukkan sifat kelaki-lakian. Dan anak laki-laki yang menunjukkan sifat keperempuannya sering diejek.
sebagai guru dan orang tua harus toleran terhadap hal tersebut. Perempuan lebih unggul dalam berbahasa tetapi sensitif dan ketergantungan, sedangkan anak laki-laki unggul dalam keuangan dan lebih agresif. Dalam pandangan bahwa anak perempuan cenderung menggunakan otak kanannya, sedangkan anak laki-laki lebih cenderung menggunakan otak kirinya. Sedangkan anak laki-laki banyak memanfaatkan otak kanannya yang banyak dikaitkan dengan spesial atau keruangan. Tipe non-gender pada anak. Untuk mengurangi stereotipen gender pada anak-anak, perlu dilakukan beberapa cara oleh orang tua ataupun guru. Misalnya, orang tua maupun guru dapat membantu anak untuk lebih mengenal peran gender laki-laki atau perempuan. Orang tua atau guru hendaknya menghargai anak, perlu juga menyadari akan stereotipen gender di masyarakat. Meskipun peran laki-laki ataupun perempuan itu berbeda dalam masyarakat, namun peran tersebut dapat bergantian tergantung situasi dan kebutuhan yang ada. Dalam hal ini, orang tua ataupun guru menjelaskan alasan pemilihan karir tersebut, bahwa minat dan keterampilan lebih menentukan pemilihan karir seseorang.